Halo guys, selamat datang di RC Renan. Oke, jadi di video kali ini saya mau unboxing lagi. Dan di depan saya sudah ada sebuah RC. Ini adalah RC Jeep Willys, ya, ini Jeep militer. Ini skalanya 1:10. Dan ini dari brand JJRC. Ini adalah JJRC C8815. Nah, ini adalah JJRC militer yang versi terbaru, karena dulu JJRC sudah mengeluarkan yang model kayak gini ya, itu JJRC Q65 yang sudah beberapa tahun lalu saya unboxing, dan ini adalah versi terbarunya. Terus dan RC ini tuh ada dua versi yang apa ya, yang full option sama yang biasa ya. Yang full option itu ada winch dan ada soft topnya ya. Ini ada kainnya, atapnya ini. Cuma yang saya unboxing ini tuh yang versi basicnya, yang biasa, nggak ada winch dan nggak ada atapnya. Oke, tuh boxnya seperti ini. Ada tulisan military car, nih ya, 1/10 scale. Nah, oke, ini ada tulisan-tulisan seperti ini. Ini mobilnya cakep sekali. Kita nanti buka sama-sama. Terus sampingnya seperti ini, belakangnya seperti ini. Ini ada spek-speknya: removable engine hood, simulation center console, XV set model aksesoris, metal chassis set guard frame. Nah, nih atasnya seperti itu, sampingnya lagi seperti ini, bawahnya ya ada tulisan-tulisan penting nggak penting nggak ini. Oke, langsung dibuka aja. Dan untuk harganya sendiri ini cukup murah, harganya cuma 600.000. Nanti kalau mau beli cek aja link YouTube Shop di bawah ya guys. Oke. Ini kosong. Dulu itu saya sudah pernah unboxing yang JJRC Q65 ya, tapi dulu nggak terlalu enak RC-nya, masih kurang proper. Tapi yang sekarang ini sudah bagus banget dan sangat proper ya ini. Oke, kita keluarin dulu semua. Cakep banget guys. Oke, untuk packaging pertamanya ini tak buka dulu. Ini dapat apa aja, dikeluarkan. Kita dapat obeng, dapat koleksi obeng baru, obeng plus ya. Ini bagus, cukup besar. Terus dapat USB charger. Ini USB chargernya ada 3 pin. Nah, ini seperti punya MN ya. Ini punya MN model. Terus ada buku manual. Ini manualnya berbahasa Inggris dan Cina ya. Oke, nanti dibaca fitur-fiturnya. Terus ini remote-nya. Ini remote-nya kecil, compact, cukup enak. Di sini dia menggunakan, ini pembukanya pakai baut ya. Dia menggunakan baterai AA 2 buah. Nih saya langsung bateraiin aja. Oke, AA 2 buah. Oh, dia harus dibaut guys. Nggak bisa kalau nggak dibaut ya. Oke, ini di sini remote-nya 2 channel, channel 1, channel 2. Di sini ada on off. Sini ada steering trim, terus ada light control. Ini untuk winch ya. Kalau kalian beli yang versi full optionnya, ini untuk winch, ini untuk rilis, ini untuk tarik gitu ya. Cuma ini nanti nggak fungsi karena kita nggak beli yang ada winchnya. Oke, sekarang kita ke mobilnya guys. Jadi seperti ini mobilnya, wih keren banget ya ini. Oke, seperti ini mobilnya guys.
Oke, untuk plastiknya kita kletek dulu guys. Nah, oke, bagus sekali. Nah, ini untuk detail-detailnya. Di sini ada tulisan USA. Dulu yang JCRC 65 itu di sini tulisannya enggak USA kayak gini, itu transporter ya tulisannya. Dan ini sudah lebih scale tulisannya, ada bintang di sini. Nah, ini bagus banget untuk bagian depannya. Wih, mantep banget ya. Nanti lampunya hidup semua. Lampu ini juga ada kabelnya, lampunya hidup. Terus di bagian sini ini ada sekop dan kapak ini. Detailnya cakep banget. Ya. Ini dicat. Padahal dulu yang Q65 itu warnanya polosan warna hijau gitu aja. Terus di bagian sini ini ada aksesoris untuk ini ya, masang atapnya. Cuma kita kan nggak dapat soft topnya. Jadi ya harusnya seperti ini kalau ada atapnya dipasang gini guys. Itu ya. Karena kita nggak dapat, karena belinya yang versi basic, dirapiin kayak gini aja guys. Oke. Ini ada setirnya di sini. Ini setirnya nanti bisa bergerak ya. Di cukup bagus. Terus di sini ada detail-detail. Ini di bagian speedometer. Nah, dan ada panel-panel di sini. Ini ada stikernya kecil banget. Terus untuk ini tuas-tuas koplingnya ya. Nih, mantep banget guys. Untuk detailnya cakep. Bagian belakang dapat ban cadangan juga. Ada trigen di sini. Ini apakah bisa dilepas? Nggak bisa. Ada hooknya, bumpernya. Oke, cakep banget overall. Nah, terus di bagian depan sini kapnya bisa dibuka dan kita mendapatkan sebuah baterai ya. Ini ada ini guys, perekatnya ya. Jadi nggak bakal lepas nanti. Baterainya cukup kecil. Ini baterai 14500. Dia 7,4 volt 500 mAh. Ini baterai Li-ion ya, kecil dibandingkan dengan baterai baterai MN segede ini dan baterai JCRC ini segini guys. Jadi cukup compact ya, di 500 mAh. Oke, keren banget. Terus kita lihat ke bawah dulu ya, kita intip ke bawah. Nah, ini istimewa guys. Oke, untuk bawahnya seperti ini. Ini bagus banget konstruksinya ya. Ini untuk suspensinya dia pakai leaf spring, ini per daun. Cuma di sini dia nggak pakai metal ya, leaf springnya ini plastik. Terus ini gardanya, nah seperti ini bagus banget detailnya. Kayak mobil aslinya guys, ini scale banget ya. Nah ini ada kopelnya di sini, betulnya seperti ini. Cuma ini kopelnya masih plastik ya. Dan di bagian sini ini XVD, yang atas ini tuh dogbone gini guys, model kayak dogbone ya. Ini depan belakang kayak gitu. Cuma yang di bawahnya sini model XVD kayak gini. Bagian depan seperti ini juga leaf spring. Cuma ini leaf springnya nggak metal ya, plastik. Tapi overall bagus, cukup keren sih. Scale ya ini. Ada tombol on off di sini. Ini dan tempat elektronik juga ini di sini. Oke, sekarang kita coba dulu hidupkan ya. Saya penasaran banget ini. Kita coba hidupkan. Ini pakaiin baterai. Semoga ini masih ada isinya ya baterainya. Oke, kita hidupkan. Cakep banget. Terus remote-nya pencet tahan. Oke, sudah connect. Terus RC ini tuh sudah full propo ya. Ini kita bisa gas pelan. Terus kita bisa gas kenceng sesuai tuas kita ya. Beloknya juga full propo, bisa belok dikit dan bisa belok banyak kayak gini ya. Oke. Terus untuk detail-detailnya. Ini untuk lampunya. Wih, oh berarti ini lampunya nyala terus ya guys. Cuma di sini ada lampu tembaknya kayak gini, tuh bisa dihidupkan dan bisa dimatikan. Terus untuk beloknya ini ada lampu seinnya juga. Terus di bagian belakang ada lampu seinnya juga. Ini cukup bagus banget detail.
Dan ada lampu di sini, lampu stop lampnya. Kalau maju nggak ada yang berubah, mundur. Oh, ada lampu remnya. Tegas, terus rem. Nah, ini lampunya lebih terang ya. Cuma kalau mundur dia nggak berubah. Gitu guys. Oke, jadi saya sudah baca manualnya. Untuk lampunya ini headlightnya nggak bisa dimatikan ya. Ini akan hidup terus seperti ini. Cuma yang bisa dikontrol dari remote itu yang lampu tembak ini ya, lampu putihnya ini. Cuma ini bagus banget. Kita dikasih lampu ya di sini lengkap sama lampu realistisnya juga. Terus ini spionnya juga bagus banget. Ini ada kacanya ini. Terus detail-detail seperti ini bisa dilipat dan bisa dibuka kayak gini. Dipasang dan dilipat. Ada kacanya juga di sini guys ya. Terus untuk setirnya ini bagus. Ini bisa ikut belok kalau kita belokkan mobilnya. Jadi kita nggak usah modif. Ini sudah dari pabrikannya seperti ini. Ini mantap banget. Ini bagian bawahnya. Bagian bawahnya cukup bagus sih konstruksinya. Keren banget. Ini kayak mobil aslinya ya, scale ya. Kita coba ban dulu. Cukup enak. Nggak enak banget tapi cukup. Kalau buat main-main ringan ini sudah cukup. Dan ini kalau dipajang juga cakep banget buat koleksi ya. Oke, lumayan enak. Jujur sih ini cakep banget guys. Asli cakep banget. Harga 600.000 sudah kayak gini. Ini cakep banget. Dan karena ini skalanya 1:10, nah, kita pasang action figure yang 1/10 ini juga bisa ya ini. Tapi penyesuaian aja. Ini kayaknya muat. Nah, ini muat pas. Ini tinggal tangannya disesuaikan. Ini tangannya menggenggam jadi ya kurang pas. Nanti diganti yang tangannya bisa megang setir ya. Tapi ini cukup bagus, pas ya. Ini kalau skalanya 1:10, kita pasangan action figure yang 1:10 ini cakep banget. Ini lebih scale kalau ada sopirnya di sini. Tuh. Sayangnya nggak megang setir. Kalau megang setir dia bisa ngikutin pergerakan setirnya guys. Oke, bagus banget. Sekarang kita coba off-road ya guys. Oke, sebelum kita off-road, ini untuk bannya sendiri ini cukup lembut. Cuma agak keras ya di bagian ini apanya, pinggirnya ini, pojokan ini ya. Dan ini medium sih, nggak terlalu soft, medium komponnya. Di sini sudah ada busanya di dalam, cuma ini velgnya belum bead lock dan sudah ada busanya di dalam. Oke. Ukurannya bannya cukup gede. Di sini 74 mili per 22,5 guys ini ya. Tuh ukuran bannya sendiri. Tuh batikannya seperti ini alurnya ya. Ini khas mobil jadul. Dan alangkah baiknya sebelum kita off-road kita bongkar sekalian ini ya elektroniknya, kita waterproof dulu. Siapa tahu nanti pas kita main kecemplung air itu masih aman gitu ya. Dan di sini ada fitur bagus. Ini kalau RC-nya mati, lost connect. Ini remote-nya ada bunyinya. Seperti ini. Gitu ya. Nah, gitu. Ada bunyinya. Alarm gitu, guys. Oke. Oke, kita intip dalamannya seperti apa ya. Ini untuk gear-gearnya dan untuk
elektroniknya sudah waterproof atau belum ya. Ini saya bongkar dulu biar cepat ya guys. Oke, sudah saya buka untuk bodinya, dan ini di harga 600.000. Ini desainnya dipikirin banget, rapi banget, bagus banget guys. Ini ya, ini perkabelannya rapi. Ini untuk mekanisme tadi ya, setirnya ini dipikirin banget. Nggak habis pikir aku guys. Ini kabelnya juga rapi. Terus ini untuk elektriknya, ESC dan receiver masih tergabung menjadi satu ya. Ini belum waterproof. Ini harus di waterproof dulu. Ini pakai kutek aja nanti saya ya, biar cepet, tinggal dikuas-kuas aja. Oke. Nah terus sasisnya, ini sasisnya bagus banget loh, scale banget guys. Ini dipikirin harga 600.000. Ini bahannya, framenya metal loh. Ini dibandingkan MN 300, saya mending ini metal guys. Dan konstruksinya lihat, keren banget. Gearboxnya nih cakep. Nih menggunakan mini servo ya, 17G seperti MN dan WPL. Terus motornya ini motor 280. Ini nanti dibongkar, kita lihat dalemannya, metal atau plastik gitu ya. Dan gardanya nanti kita lihat gearnya ya guys. Dan perkabelan ini juga dirapikan seperti ini ya, dibalut ya. Nah ini keren banget loh, dipikirin sampai segininya ini. Mantap ya JCRC ya ini sekarang ya. Walaupun JCRC yang dulu itu payah banget guys, dibuat main itu nggak enak RC-nya. Makanya dulu JCRC Q65 saya itu tak jual itu karena nggak enak buat main. Dan sekarang ada peningkatan ya, lebih bagus. Oke, sekarang kita WP dulu. Oke, sekarang tinggal ditunggu kering aja ini ya. Nanti tinggal dipakai buat nyelam-nyelam pasti aman. Di sini ada soket baterai, soket servo di sini. Servonya soketnya kecil ya, bukan servo yang kayak biasanya 3 pin. Ini sama-sama 3 pin tapi kecil. Terus di sini buat winch kayaknya ini guys. Winchnya di sini. Oke, kita tunggu kering dulu. Sambil kita tunggu kering, kita ini ya, lihat dalaman gearnya. Oke, untuk mempercepat videonya, ini sudah saya bongkar semua untuk dalaman-dalamannya. Kita mulai dari gardan. Ini gardannya cukup bagus seperti ini. Ini untuk shaftnya, shaft apa ini, kopelnya. Ini dia seperti MN yang terbaru ya, MN 78, 99 SV2, MN 300, terus MN 82 series. Nah ini asnya sama, dia pakai 4 mili. Mana sketmat? Oke, dia pakai 4 mili, 3,8 mili ya. Terus dalamannya seperti ini. Dia gearnya metal, ini metal cor ya. Nih gearnya dua-duanya metal dan belum pakai bearing di sini. Di sini masih menggunakan bushing. Ini bisa di-upgrade nanti. Terus headsnya pakai 5 mili kayak MN, WPL. Terus modelnya kayak gini, ini nggak dibaut kutu ya. Sampingnya headsnya cuma dimasukin gini aja. Ini rawan jebol sih guys ini di sini ya. Kalau kita main berat-berat pasti jebolnya nanti di sini. Gitu ya. Kalau gearnya sih sudah aman ini. Oke, sekarang kita beralih ke ininya guys, gearboxnya. Oke, gearboxnya cukup bagus. Ini dia punya model sendiri. Dan jangan khawatir kalau kopelnya jebol, ini bisa dipakein kopel dari MN ya. Karena atasnya tadi kan dia pakai kayak dogbone gini. Ini masuk seperti ini di sini ya, dibaut di sini. Tapi untuk outputnya sendiri ini sama kayak gardannya. Dia shaftnya 4 mili. Jadi nggak usah khawatir kalau kopel bawaannya patah. Mungkin karena dia ngejar scale, look scale ya, jadi dibikin kayak seperti ini. Padahal dibikin kan kayak XVD semua kan bisa gitu ya, cuma dia ngejar scale gitu. Kalau patah tinggal diganti yang metal milik MN ya guys, MN 78 dan lain-lain.
Oke, untuk dalamannya ini sudah tak buka bautnya. Untuk gear-gearnya, ini gearnya masih plastik, cuma ini besar-besar giginya. Nih ya, giginya mah besar-besar, cukup aman kalau buat main. Nah, seperti ini. Ini pakai bushing, bisa di-upgrade ke bearing. Ini bagian motornya. Sebentar. It. Nah, untuk motornya, nah ini tadi masih plastik, cuma sudah giginya tebel-tebel. Nah, untuk pinionnya sendiri, pinionnya metal lah ya, biasa. Oke, seperti ini. Cakep ya. Oke, sudah ya. Tidak habis-habisnya dikasih kejutan. Untuk suspensinya sendiri ini cukup bagus. Dipikirkan lagi sama JCRC. Ini bukan cuma leaf spring aja, di sini ada tambahan shocknya juga, guys. Ya, seperti ini. Ih, keren banget. Mantap gak tuh? Sebentar, lihat MN82. Ini 82T. Ini juga ada shocknya di sini. Ya. Terus bentar. Kemarin di C84. Ini 84 apa 94 lupa aku. Ini leaf spring, cuma leaf spring aja, nggak ada shocknya ya. Tuh. Terus kalau kalian mau upgrade motor, ini kalau mau di upgrade pakai Fusion Mini 16 masih muat kayaknya di 42 mili. Ini kalau dipakein Fusion Mini ini masih muat, guys. Nih ya, ini masih muat mentok sini, cuma ini masih muat. Kalau dipakein Outrunner agak susah karena ada housingnya ini harus potong. Sayang kalau dipotong. Tapi kalau Fusion Mini 16 ini langsung masuk ya. Atau bisa di-upgrade pakai motor 370 karena ini motor bawaannya 280, guys. Oke, dan untuk sistem beloknya ini juga dopon ya. Dopon plastik, sihab knuckle-nya. Ini seperti ini bisa dilepas ya. Untuk sihabnya ada bautnya, bisa dilepas. Untuk link steeringnya bagus, modelnya kayak model-model kayak link metal gitu ya, keren. Oh iya guys, kalau kalian WP sekalian servonya di WP, ini tinggal dibuka aja 4 baut ini, boardnya di WP kayak board ESC receiver tadi ya, gitu aja guys. Simpel aja ya untuk WP. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi pengetesan dan mohon maaf kalau ada suara berisik karena di sini dekat ada acara pernikahan. Jadi agak berisik, mohon maaf ya.
Untuk torsinya sendiri ini memang agak kurang ya, karena motornya juga ukurannya 280, tapi ini lebih baik dari JJRC yang Q65 sih. Ini lebih enak, cuma kita harus pinter-pinteran main throttle-nya ya. Ini harus pinter-pinteran. Kalau memang kurang tenaganya, kita jangan sungkan-sungkan untuk tarik tuas throttle-nya ini ya. Ini malah nyangkut karena memang ground clearance-nya cukup pendek. Kita harus pinter-pinteran cari jalur guys. Oke, jadi menurut saya di harga 600 ribuan ini worth it banget ya. Ini walaupun tidak jadi RC, dipajang pun ini tuh sudah keren banget ya, karena saya juga pengoleksi diecast. Ini dipajang pun keren banget, apalagi ini fungsi bisa disetir, sekel. Keren banget guys, mantap ya. 600 ribuan sikat aja guys, cek link YouTube shop di bawah guys. Oke, ini si Logan juga bisa bawa temen ya. Bisa bawa Iron Man di sebelahnya. Jadi keren banget guys. Oke, jadi yang mau RC ini langsung aja check out guys. 600 ribu nggak pakai mikir, ini keren banget. Scale cuma ya nggak bisa buat main berat, buat koleksi aja. Ini bagus banget guys. Cek aja link YouTube shop di bawah. Jadi untuk video kali ini segini dulu guys. Kalian sudah lihat juga untuk off-roadnya juga. Memang artikulasinya ini nggak terlalu banyak ya, ini fleksibilitasnya ya. Memang agak kaku, tapi overall ini enak, worth it, 600 ribu. Jadi untuk video kali ini segini dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.